Loh, ini orang-orang seperti ini sudah tidak bisa ngomong gitu. Pernah ada orang munafik datang di zaman Nabi, di zaman Umar, di zaman Nabi SAW. Munafik ini sama orang kafir, sama orang Yahudi dua-duanya. Datang si munafik ini ngaku muslim, tapi Nabi SAW tahu orang ini munafik. Dia datang pernah utang sama seorang Yahudi, kemudian dia tidak mau bayar. Tiba-tiba tidak mau bayar. Lalu kemudian si Yahudi ini mengatakan, saya akan keluhkan kamu kepada pimpinan kamu kaum muslimin. Dia bilang, ngalu saja, nggak masalah, gitu kan? Memang orang munafik, tidak sama orang kafir, tidak sama orang beriman. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, mudabdabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Sifatnya orang munafik, mudabdab. Mudabdab itu kayak tidak jelas statusnya. Bisa sekali sama orang beriman, bisa sekali sama orang kafir. Yang penting bisa jilat sana, jilat sini, gitu kan? Maka tidak kepada ini, tidak kepada kelompok itu. Lalu kemudian kata orang Yahudi, saya akan lapor kepada Muhammad, nabi kalian. Kata orang munafik, silahkan. Toh saya juga tidak yakin dia sebagai nabi. Pergilah. Ya Muhammad, kejadiannya begini. Ini dia ngaku muslim, dia ngambil utang saya tidak bayar. Kata Nabi SAW, bagaimana kau bilang? Tidak ada uangnya, saya tidak pernah ambil, kata si munafik. Nabi SAW melihat segala macam hujah, argumen, ternyata si Yahudi benar. Kata Nabi SAW, kau harus kembalikan haknya dia. Dia benar, si Yahudi ini, gitu kan. Orang ini mengatakan, baiklah, baiklah, saya akan kasih, gitu kan. Kemudian keluar dari masjid, ternyata orang munafiknya bilang, enggak, saya enggak mau bayar. Lalu kata Yahudi ini, siapa yang kau percaya setelah Muhammad? Tidak ada. Mungkin ada temannya, Abu Bakar. Pergi ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, begini kejadiannya. Abu Bakar melihat argumennya, semua Abu Bakar mengatakan, baiklah, kalau gitu hukumnya seperti ini. Persis seperti hukum Nabi SAW. Keluar, dia mengatakan, Yahudi ini, ya orang munafik ini bilang, baiklah, baiklah, saya akan bayar. Keluar dari rumah Abu Bakar, dia bilang, saya nggak mau bayar. Loh. Dan berkata lagi, ya, pada saat itu si Yahudi, siapa yang kau percaya lagi? Dia bilang, coba kita ke Umar. Pergi ke rumah Umar. Antum sudah tahu jawabannya rumahnya. Begitu masuk di rumahnya Umar, kenapa? Ada masalah begini. Baik, Umar bilang, sama siapa kalian sudah berhukum? Kami sudah pergi ke Muhammad. Kata si Yahudi, apa hukumnya? Dihukumi saya punya hak. Orang ini ditunjuk dan dia ngaku mau bayar, dia nggak mau bayar. Terus siapa lagi? Abu Bakar. Apa hukum Abu Bakar? Seperti sama. Kata si Yahudi tersebut. Kata Umar, lalu untuk apa kalian ke saya? Kata si Yahudi, ini orang ngakunya mau datang kepada kamu, hai Umar. Kata Umar, baik, berarti mau tunggu hukum dari saya? Dia bilang, iya, baik. Umar bilang, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam, ambil pedang. Keluar, dikejar dua-duanya nih. Ada yang sempat ditebas pedang. Umar sambil kejar dari rumahnya sampai di jalan. Orang pada lihat, kenapa Umar ngejar orang dua orang? Mau dibunuh, gitu kan. Sudah sempat berdarah, mereka lari. Gitu. Kata Umar, apakah kalian mendatangi Muhammad, Nabi Muhammad SAW? Sudah dikasih hukum. Datang kepada Abu Bakar, manusia terbaik setelah ya Nabi SAW, lalu memberikan hukum, lalu datang kepada saya, ini hukum saya. Gitu. Ini pedang bagiannya. Gitu. Tapi subhanallah, Islam bukan datang untuk menebas leher orang, gitu kan? Bukan itu tujuannya. Hanya saja teman-teman sekalian, baik kita ini karena terlalu menganggap remeh, mungkin selama ini Al-Quran dianggap ayat Al-Quran atau kata-kata saja atau seperti itulah, akhirnya sampai subhanallah dianggap remeh, gitu kan? Ini orang hanya sekedar mengejar jabatannya. Ya sudah, kemudian dia mengatakan umat Islam dibohongi dengan Al-Maidah 51. Ini kebohongan yang luar biasa ini. Kebodohan, dia mengolok-olok ayat Al-Quran. Dia menganggap ayat Al-Quran itu berarti bisa dipakai untuk bohongin orang. Padahal memang bunyinya jelas mengkafirkan, gitu kan? Nanti akan saya bacakan banyak ayat berhubungan dengan masalah ini. Dia menganggap orang-orang yang menggunakan ayat itu untuk menjelaskan kalau tidak bisa pilih pemimpin muslim adalah orang-orang yang membohongi kaum muslimin. Berarti ulama yang membahasnya juga dianggap bodoh. Luar biasa ini. Sudah ayat Al-Quran diolok-olok Allah dan Rasul. Ingat ya, hukum dalam Islam kalau ada orang mengolok-olok ayat Al-Quran ditebas, emang hukumnya dipenggal lehernya, gitu kan? Kisos itu dalam Islam. Dan kalau seseorang ketahuan, teman-teman sekalian, hukum kisos terjadi. Kalau ketahuan seseorang itu melakukan satu perbuatan mungkar, misal penyihir lagi praktek kedapatan kepergok, ya. Orang lagi melakukan satu perbuatan berzina kepergok, gitu. Apa saja perbuatan pelanggaran, gitu. Kalau dia melakukan, kemudian kepergok, dia melakukannya, ketahuan, kedapat, kamera kah, perkataan kah, apalah, ada buktinya, maka hukumnya walaupun dia taubat dihukum. Nggak bisa enggak, gitu kan? Ini orang berzina nih, kepergok, lalu kemudian sementara di penjara proses nunggu dia dirajam atau dihukum, kemudian dia bertaubat. Apa hukumnya? Walaupun dia taubat teman-teman, tetap harus dihukum, kena kepergok. Lain kalau orang tidak kepergok, ada penyihir
pernah dia lagi praktek ketangkap. Di tempat prakteknya ada macam-macam, ada buhul, ada segala ketangkap. Maka itu hukumnya harus. Hadits Nabi SAW, haddus sahiru darbatun bis saif. Hukuman penyihir penggal lehernya. Selesai, ketangkap, kepergok. Tapi kalau dia pernah menyihir, dia pernah berzina, dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan salah, pernah, kemudian dia taubat sekarang. Allah tidak bongkar itu ke hadapan umum, halayak, bukan ketahuan, bukan kepergok. Lalu dia taubat, diterima taubatnya kepada Allah SWT. Dan tidak ada dalam Islam pengakuan dosa. Oh ya, saya pernah berzina, saya diapain? Enggak. Islam sama Katolik berbeda, gitu kan? Islam tidak ada pengakuan dosa. Sudah bertobat ya sudah, silahkan taubat dan tidak dihukum lagi dengan perbuatannya yang telah berlalu. Tapi kalau kepergok nggak bisa. Orang ini kepergok mengucapkan kalimat di depan muslimin. Bagaimana caranya? Gitu kan? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dengan sudah minta maaf gampang. Maaf ya, saya tidak bermaksud. Enak benar. Hah? Saya tidak bermaksud bagaimana? Gitu kan? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Hukuman tentu kita serahkan kepada pemerintah kita. Dalam arti kata hukuman ini hukum mestinya. Tidak bisa dia mengucapkan maaf selesai. Gitu kan? Dia sudah tidak boleh muslim ikut dalam pemilihan, dia sudah tidak boleh dalam jabatannya, apalagi memang di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak boleh orang Islam dipimpin oleh orang muslim. Di daerah kita mayoritas, mustahil. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Kalau ada orang-orang munafik di sekitarnya, muncul orang-orang munafik, subhanallah kelihatan hidung-hidungnya. Mulai muncul sekarang. Oh, Islam itu hanya sebuah histori. Saya baca sebuah sejarah. Ini orang mestinya keluar dari Islam. Hah? Tak usah jadi muslim. Tinggal di sana, tinggal di sini. Ini ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis-hadis Nabi SAW. Lalu terakhir pendapatnya apa? Saya tidak mengolok-olok Al-Quran dan hadis. Terus apa tadi yang kamu bilang itu? Tidak olok-olok seperti apa? Gitu. Dianggap Islam sudah tidak relevan lagi dengan waktu, dengan zaman. Gitu kan? Kemudian dibahaslah masalah menerima maaf. Menerima maaf oke saja. Kita terima maaf, tapi hukum diterapkan. Nggak ada ceritanya itu. Ya. Nggak bisa main-main dengan masalah begini, karena kalau tidak akan ke depannya terus-menerus akan terjadi seperti ini. Dan subhanallah, saya tidak melihat kecuali ini adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Karena umat Islam justru disatukan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Mulia di Indonesia dengan perkataan orang ini. Gitu. Allah subhanahu wa ta'ala malah menyatukan muslimin, menyadari tentang pentingnya masalah agama mereka. Teman-teman sekalian, al-wala wal bara adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Dan banyak hal sebenarnya, karena mumpung kita bahas masalah itu, maka banyak hal yang harus masuk dalam wala wal bara. Di antaranya penulis buku menurunkan di sini, kita harusnya tidak boleh menyerupai orang kafir dalam pakaian dan perkataan. Itu termasuk dalam wala wal bara. Kita harus bara terhadap kebiasaan mereka berpakaian, kebiasaan mereka berkata-kata, gitu kan? Kalau kita kan tidak. Banyak umat Islam main copy paste saja. Lihat di Amerika orang biasa mencaci maki orang dengan apalah bahasa yang tidak baik, ikut-ikutan disebutkan. Karena ini adalah modern. Ini semua tidak boleh. Memang kita harus berbarak di situ, berlepas diri daripada kebiasaan. Kemudian juga banyak kaum muslimin yang tetap ngotot tinggal di negara-negara kafir dan mereka tidak berusaha pindah ke negara-negara kaum muslimin untuk menyelamatkan agamanya. Di wilayah yang dia susah ibadah, nggak boleh bertahan. Kalau dia lahir di sana, terlanjur warga negara, saya sudah pernah jelaskan masalah ini, atau dia tugas negara, duta, atau dia nuntut ilmu lalu dia balik, saya sudah darurat. Tapi kalau sengaja ngadu nasib di sana, kemudian dia terhina, nggak bisa dengar azan, kalau mati nggak tahu mau dikubur di mana, ini masuk dalam sabda Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Kemudian banyaknya kaum muslimin sekarang mengadakan perjalanan dengan tamasya, bersenang-senang ke negara-negara orang kafir. Untuk apa ini teman-teman? Kenapa nggak umroh? Kenapa nggak haji? Kenapa nggak datangin tempat-tempat kaum muslimin? Gitu kan? Harusnya bisa dipikirin berapa banyak uang yang kita keluarkan. Minimal kita akan terpengaruh dengan jadwal-jadwal tour city-nya yang akan kita datang ke tempat-tempat yang salah. Gitu kan? Bahkan banyak di antara muslimin ikut-ikutan nyembah-nyembah berhala pada saat mendatangi negara-negara non-muslim. Ya, ikut-ikut sembah karena ini adalah tradisi, inilah begini, gantung nama di pohon, di kertas dan segala macam khurafat yang akhirnya membuat kebodohan-kebodohan kaum muslimin. Kemudian menggunakan penanggalan orang-orang non-muslim, terutama penanggalan yang menampilkan keadaan dan hari-hari raya mereka. Ini negara Islam banyak sekali seperti, bahkan sekarang teman-teman kalau saya tanya kebanyakan umat Islam di Indonesia tanggal berapa Hijriah mereka nggak tahu. Padahal sebenarnya banyak hukum-hukum syar'i. Hari ini tanggal 15 dan 15 itu adalah tanggal puasa Iyamul Bid. Ya mestinya kita tahu, tapi banyak orang dari kita tidak tahu. Maka saya berikan solusi pada saat itu, minimal kita kalau beli tanggal teman-teman sekalian harus ada pertanggalan
Hijriyah, mustinya. Ini termasuk dalam masalah bara. Kemudian menamai diri dan anak-anak dengan nama-nama orang kafir, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan lain yang masuk dalam akidah al-wara, al-wala wal bara. Teman-teman sekalian, ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah itu sangat banyak sekali tentunya. Kalau teman-teman mau kembali, ada dalam masalah al-wali ya, atau al-waliyah ya. Itu adalah kembali ke masalah ayat surah Al-Baqarah ayat 257. Berbicara masalah wala, dan di sini teman-teman sekalian, al-wala sudah saya bilang tadi, masuk di dalamnya adalah orang yang menaungi, melindungi, dan masuk di dalamnya kepemimpinan ya. Muncullah sebagian orang mengatakan itu bukan pemimpinan, Allah dan Rasulnya lebih tahu masalah tafsirnya. Lalu kenapa kau tafsirkan? Anehnya dia menafsirkan loh ya. Dia mengatakan ini bukan dimaksud dengan pemimpin. Menafsirkan bukan itu? Menafsirkan itu. Itu kebodohan yang luar biasa. Dia kemakan dengan perkataannya sendiri. Beginilah subhanallah orang kalau tidak paham agama bicara. Ya. Orang yang tidak punya ilmu agama lalu bicara. Seperti orang yang tidak paham listrik bicara masalah listrik. Amburadul semua. Konslet nanti. Gitu kan. Subhanallah. Ini nanti akan saya bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan munculnya orang-orang seperti ini. Kemudian Nabi SAW menekankan kepada kita tentang masalah al-wala wal bara, dan bagi teman-teman yang pegang buku tentunya ada di situ disebutkan hadisnya ya. Jadi ini juga bukan saya datangkan karena kebetulan momentum masalah Al-Maidah 51, tidak, tapi memang bertepatan dengan bahasan kita. Bagi yang pegang buku, dan buku ini kita sedang bedah tentunya, itu disebutkan di awal-awal lembaran kisah tentang sahabat mulia Umar bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan di sini penulis mengatakan sesungguhnya wala atau memberi loyalitas dan bara, berlepas diri dari kekufuran dan segala jenis yang mengundang itu adalah salah satu prinsip yang agung dari prinsip-prinsip akidah. Allah telah mewajibkan kita untuk wala kepada orang-orang mukmin ya, bergantung, menjadikan mereka sebagai pemimpin, sahabat dan seterusnya, dan bara dari orang-orang kafir dan musyrik serta orang-orang munafik.